welcome back to my channel Hana Little Kitchen. Kali ini aku mau kasih tahu kalian gimana caranya bikin pizza seenak Pizza Hut. Empuk, lembut, tapi cara buatnya gampang banget. Terus bahan-bahannya juga gampang kok kita dapatkan. Mau tahu caranya? Eits, tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe, klik tombol lonceng, like, dan komen ya. Oh ya, kalian juga boleh kok nge-share resep aku ini ke teman-teman atau ke saudara-saudara kalian yang membutuhkan resep ini. Oke, yuk langsung aja kita ke cara membuatnya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk dough-nya yaitu 250 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini saya pakai merek Cakra Kembar. 130 gram air hangat, 3 gram ragi instan, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 5 gram susu bubuk, 2 sendok makan minyak sayur. Yang terakhir ada 1,5 sendok teh gula pasir. Pertama-tama kita aktifin raginya dulu ya teman-teman. Soalnya nanti semisalnya ragi kita nggak aktif, langsung kita campurin gitu. Pas kita udah capek-capek ngulenin, ternyata nggak bisa ngembang, kan sayang. Jadi walaupun aku pakai ragi instan, tetap aku aktifin dulu. Untuk menyiasatinya, jadi aku ambil sedikit air dari yang udah kita siapkan tadi, aku panasin. Ini aku panasin sampai muncul sedikit gelembung-gelembungnya. Setelah itu aku tuang ke gelas yang udah aku siapkan nanti untuk mengaktifkan ragi. Aku campur semua dari gula yang sudah kita siapkan tadi. Terus aku aduk sampai dia tercampur rata. Nah, kalau udah rata, kita cek suhunya. Jadi untuk mengaktifkan ragi ini, suhunya nggak boleh terlalu panas ya teman-teman. Kalau terlalu dingin juga nanti raginya akan susah aktif dan untuk mencampurnya itu juga susah gitu. Jadi kita harus cari suhu yang pas. Nah, ini udah 37, berarti bisa kita campurkan raginya. Tapi misalnya teman-teman nggak punya termometer kayak aku gini, nggak masalah, nanti bisa dirasain aja hangatnya itu sampai terasa suam-suam kuku gitu ya teman-teman. Jadi hangat nyaman, nggak terlalu panas juga nggak terlalu dingin. Kita campurin aja semuanya, terus kita aduk sampai rata. Aduk pelan-pelan sampai semua tercampur. Kalau udah tercampur semua gini, tinggal kita tutup. Terus kita tunggu deh sampai kurang lebih 10 menit sampai dia berbuih. Ini baru 5 menit sih, tapi coba aja yuk kita cek raginya udah aktif atau belum. Wah, ternyata udah aktif. Nah, kalau dia aktif tuh jadinya dia berbuih gini. Ini bisa berarti kita pakai ya. Kita mulai aja yuk. Jangan lupa ya teman-teman, siapkan wadah untuk menguleni. Jadi di sini kita nggak pakai mixer ya. Jadi tuh pokoknya pizza ini tuh bahannya simple, gampang didapetin, terus caranya juga gampang, nggak perlu mixer-mixeran. Langsung aja ya kita campur semua bahan.
Kita masukkan tepung terigu, susu bubuk, kaldu bubuk, sisa air tadi kita masukin juga. Dan tentu saja kita masukkan raginya. Nah, ini harus dibersihin ya, pakai sendok. Terus kita aduk-aduk kayak gini dulu, jadi biar dia tercampur rata. Oh ya, untuk minyak sayur sama garam nanti masuknya belakangan ya teman-teman. Kalau udah tercampur lumayan gini, bisa langsung kita uleni pakai tangan. Cara nguleninya gampang kok teman-teman, jadi nggak perlu yang terlalu bertenaga banget, bersemangat banget gitu nggak, karena nanti ini pun kalisnya itu akan beda dengan kalisnya roti ya teman-teman. Adonan pizza ini kan kita nggak pakai telur ya, jadi nanti dia teksturnya itu akan berbeda, nggak seperti roti. Nah, kalau udah setengah kali seperti ini teman-teman bisa mulai masukin minyak sayur. Dan juga garam. Nggak usah khawatir, garam di sini yang kita masukin memang cukup banyak, karena kan tekstur untuk adonan pizza ini nanti dia gurih ya teman-teman. Disitulah juga bedanya dia dengan roti. Kalau roti kan rasanya itu cenderung ada manis-manisnya gitu ya. Kalau untuk pizza ini dia cenderung gurih. Nih kita uleni terus sampai dia cukup kalis. Nah, ini sudah kalis sepertinya. Jadi perlu diingat ya teman-teman, kalisnya adonan pizza ini akan berbeda dengan kalisnya adonan roti ya. Jadi untuk kalisnya adonan pizza ini nggak bisa yang benar-benar kalis elastis gitu, nggak bisa teman-teman. Jadi dia kalisnya hanya seperti ini ya. Cukup tidak lengket di tangan, terus lentur gini, ini sudah bisa kita bilang adonan ini kalis ya. Nanti setelah itu adonan ini akan kita biarkan mengembang sampai 2 kali lipat ya. Untuk ngembanginya saya tetap akan pakai tempat ini, cuman akan saya olesi dengan minyak sayur.
jadi supaya enggak lengket nanti waktu dia ngembang ya teman-teman. Seperti ini. Bagian luar dari dough-nya juga boleh diberi minyak sayur, jadi dia ngembangnya nanti akan lebih enak gitu ya. Kita bikin bulat seperti ini. Terus ini akan saya tutup dengan plastik wrap. Kenapa saya tutup dengan plastik wrap? Karena menurut saya kalau ditutup dengan plastik wrap itu dia akan lebih hangat dan adonan itu nggak cenderung kering teman-teman. Nah, ini sudah siap deh, kita diamkan kurang lebih 1 jam ya, sampai dia mengembang 2 kali lipat. Lalu kita lanjutkan dengan membuatnya hangat. Seperti biasa, kita masukkan adonan ini ke box made in Hana Will Kitchen. Jadi box ini fungsinya untuk menghangatkan. Nah, ini kita taruh di sini, kita hidupkan lampunya, lalu kita tutup dan kita tunggu 1 jam lagi. Nah, sambil nunggu adonan atau dough pizzanya itu kita diamkan sampai mengembang kurang lebih 1 jam, kita bisa siapin untuk bahan olesan atau toppingnya. Sebenarnya terserah teman-teman sih mau diberi topping apa. Tapi kali ini aku mau ngebikin toppingnya itu isi daging, saya kombinasikan dengan jagung. Nah, untuk bahannya yaitu 200 gram daging sapi giling. Ini saya belinya sudah yang memang daging giling seperti ini ya teman-teman. Lalu ada 6 sendok makan saus tomat. Lalu ada 50 gram bawang bombay, 100 gram jagung manis, ini sudah saya kukus ya teman-teman. Setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh daun oregano, setengah sendok teh garam halus, setengah sendok teh gula pasir.
Ini daging smoke barbecue ya. Jadi tuh coba teman-teman perhatikan ya. Ini sengaja aku bikin ada gosong-gosongnya gini supaya emang lebih mantep aja nanti untuk aroma smoke-nya. Untuk sausnya gampang aja teman-teman, nanti tinggal kita campurin aja semuanya ini. Jadi kita tuang semuanya ke sini ya. Ada gula, merica, daun oregano, dan garam. Lalu kita aduk aja semuanya. Nah, kalau udah tercampur cukup rata seperti ini, kita masukkan sisa bawang bombay tadi ya. Kita masukkan juga semuanya aja. Kita aduk lagi. Oke, nanti tinggal kita kasih ke atas pizzanya. Ini dia topping-topping yang akan kita pakai nanti ya. Nih, ada beefnya. Ada sausnya. Sausnya ini rasanya nggak kalah enak kok sama pizza-pizza yang dijual di luaran sana. Yang terpenting ini. Nah, ini yang bikin nanti rasa pizza kita cheesy banget. Terus jagung sih ya, jagung manis ini selera aja. Karena mama aku tadi pengen pizza yang ada topping jagung dan dagingnya, jadi ya udah aku kombinasiin aja. Kita kempeskan dulu adonannya. Biar nggak lengket, jangan lupa ditabur tepung ya. Ini ada tepung terigu protein tinggi. Emang sengaja udah saya siapin sih untuk taburan. Kita uleni sebentar biar dia lebih enak aja untuk ngebentuknya. Pizza segini ini saya jadikan 2 loyang bisa, jadi 1 loyang yang agak besar, 1 lagi yang agak kecil. Ini untuk loyangnya ya. Jadi nanti aku akan pakai 2 loyang ini. Yang cukup besar ini ukurannya 24 cm ya. Yang ini 24 cm teman-teman. Lalu untuk loyang yang kecil ini bisa ya untuk dijadikan mini pizza gitu. Ini kecil sih. Ini cuma 12 cm ya. Nanti kita akan pakai 2 loyang ini. Ini langsung aja kita bagi 2. Nggak usah kita timbang sih, ini cuman kira-kira aja ya, yang satu lebih kecil, yang satu besar gitulah ya, kurang lebih.
Kita mulai membentuk yang besar dulu ya teman-teman. Kita gilas-gilas gini ya. Sampai ukurannya nanti 24 cm. Oke, ini sepertinya sudah cukup. Sudah sama rata ya teman-teman ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Nanti bisa kita rapikan lagi pas kita masukin ke loyangnya. Loyang ini nggak aku olesin apa-apa ya teman-teman. Ini kering. Karena nanti dia nggak akan lengket. Karena pizza itu kan teksturnya dia kering banget ya. Jadi tenang aja, nanti dia nggak akan lengket. Terus kita rapi-rapikan lagi ya teman-teman, seperti ini ya. Nah, jadi pinggir-pinggirnya itu kayak kita sisain dikit gitu loh. Nih, kan pinggir-pinggirnya kita sisain dikit. Ini ya teman-teman. Setelah itu kita tusuk-tusuk bagian tengahnya pakai garpu. Fungsinya apa? Fungsinya nanti supaya dia waktu kita oven dia nggak ngembang gitu. Jadi kalau ngembang kan jelek ya. Jadi kita yang pengen kita harapin ngembang itu hanya di bagian pinggir-pinggirnya ini aja. Kita tusuknya bisa mulai sini, terus kita ratain aja, jadi sampai semua bagiannya ini terlubangi sama tusukan garpu kita. Nah, sudah rata kan? Nih, kalau udah selesai gini, kita sisihin aja dulu ya. Kita ngerjakan yang mungil ini, yang kecil ini. Karena ini diameternya cuma 12, jadi kita gulung-gulungnya, rolling-rollingnya nanti nggak usah terlalu besar-besar. Setelah itu kita masuk ke step isi topping. Nah, step ini adalah step yang paling menyenangkan ya teman-teman. Untuk isi topping, kita beri sausnya dulu. Tinggal kita ratain aja kayak gini.
Setelah itu kita kasih barbeque-nya ini tadi. Ini yang kecil terlalu banyak isinya, yang gede jadi nggak kebagian. Apa kita ratain di sini ya. Setelah itu, karena requestnya mamah lagi pengen jagung manis, kita kasih jagung di atasnya. Ini ya. Kita ratain aja. Untuk keju, aku masukinnya nanti kalau kita udah mau masukin ke ovennya ya. Ini kita tunggu lagi sekitar kurang lebih 15 menit sampai nanti pinggirannya ini cukup mengembang. Seperti biasa aku kasih plastik wrap, jadi biar lebih cepat aja gitu. Dan dia nggak kering kalau kita pakai plastik wrap. Terus kita angetin lagi seperti tadi. A few moments later. Wah, pinggirannya udah mulai ngembang. Ini berarti udah bisa kita masukin oven.
Tapi sebelum kita masukin oven, kita taburin dulu yuk pakai keju yang udah aku siapin tadi. Ini keju campur ya, aku parutnya antara Kraft yang milky soft sama mozzarella. Sebenarnya terserah sih teman-teman mau pakai keju apa, cuman karena di rumah adanya cuman ini, ya udah jadi aku pakai ini aja. Ditabur ya sampai benar-benar rata. Nah, kalau udah cukup rata gini, siap deh buat kita masukin oven. Ovennya udah kita panasin ya, tadi di suhu 180 derajat, apinya aku set ke atas bawah. Nih ya, wah ini nanti pasti enak banget. Nah, itu dia resep pizza ekonomis ala Hannah Little Kitchen, tapi rasanya tetap enak dan nggak kalah dari pizza-pizza yang dijual di luaran itu. Jadi menurut aku teman-teman tuh harus coba ya. Oh ya, jangan lupa juga untuk klik subscribe, klik tombol lonceng, like dan juga komen ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.